Assalamualaikum. Hai anak-anak, selamat datang kembali di pembelajaran ekonomi ya. Untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai permintaan dan penawaran. Pengertian permintaan. Permintaan merupakan jumlah barang atau jasa yang akan dibeli atau diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga pada waktu dan pasar tertentu. Materi selanjutnya mengenai macam-macam permintaan. Adapun macam-macam permintaan yang pertama, permintaan afektif. Permintaan efektif yaitu permintaan terhadap barang atau jasa yang disertai daya beli dan melakukan transaksi. Contoh permintaan efektif yaitu bulan seorang konsumen yang sangat benar-benar membutuhkan laptop dan bulan mampu untuk membayar. Jadi ketika bulan sangat membutuhkan barang tersebut, otomatis dengan disertai daya beli maka bulan mampu membayar dan akan terjadinya transaksi. Yang kedua, permintaan potensial. Permintaan potensial yaitu permintaan terhadap suatu barang atau jasa yang disertai daya beli, tetapi konsumen masih mempertimbangkan transaksinya. Jadi di sini belum dilakukannya transaksi. Contoh permintaan potensial adalah Pak Luki sebenarnya mempunyai cukup uang, namun Pak Luki belum mempunyai keinginan untuk membelinya. Jadi pada kejadian ini masih belum terjadinya transaksi. Yang ketiga, permintaan absolut. Permintaan absolut yaitu permintaan terhadap barang atau jasa yang disertai dengan daya beli. Contoh permintaan absolut ialah Hendra yang membeli sepatu olahraga, akan tetapi uang yang dimiliki Hendra tidak cukup untuk membelinya. Oleh karena itu, keinginan Hendra untuk membeli sepatu tidak terpenuhi. Materi selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Semakin tinggi harga barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Yang kedua, harga barang pengganti. Apabila harga barang substitusi lebih murah, maka orang akan beralih pada barang substitusi. Akan tetapi jika barang substitusi naik, maka orang akan tetap menggunakan barang yang semula. Yang ketiga, yaitu perkiraan di masa mendatang. Apabila konsumen memperkirakan bahwa harga akan naik, maka konsumen cenderung menambah jumlah barang yang akan dibeli, karena ada kekhawatiran harga akan semakin mahal, begitupun juga sebaliknya. Yang keempat, pendapatan konsumen. Apabila pendapatan yang diperoleh tinggi, maka permintaan barang dan jasa akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika pendapatan turun, maka kemampuan untuk membeli barang juga akan menurun. Yang kelima, jumlah konsumen. Semakin banyaknya jumlah konsumen, maka semakin besar pula barang yang dikonsumsi dan makin naik permintaan. Begitupun juga sebaliknya. Yang keenam, intensitas kebutuhan konsumen. Kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa yang tidak mendesak akan menyebabkan permintaan menurun. Sebaliknya, jika kebutuhan terhadap barang dan jasa sangat mendesak, maka permintaan akan naik. Materi selanjutnya yaitu hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin rendah jumlah barang yang diminta. Selanjutnya yaitu mengenai kurva permintaan. Kita bisa melihatnya di tabel. Nah, ketika harga 3.000, maka jumlah bakso yang diminta adalah 8 porsi. Ketika harga 3.500 itu yang diminta adalah 8 porsi. Kita bisa lihat yaitu semakin tinggi harga akan menyebabkan kuantitasnya juga akan menurun. Dari tabel tersebut kita bisa menggambarkan kurva permintaan, di mana ketika harga 5.000 mendapatkan 2 porsi, ketika harga 4,5 mendapatkan 4 porsi, ketika harga 4.000 mendapatkan 6 porsi, dan seterusnya. Dengan begini kita bisa melihat bahwa semakin tinggi harga akan menyebabkan kuantitasnya semakin berkurang. Kurva permintaan menghubungkan antara titik harga dengan jumlah barang yang diminta. Kurva permintaan berbentuk garis lurus yang belereng negatif, yakni dari kiri atas ke kanan bawah. Materi selanjutnya yaitu mengenai pergeseran kurva permintaan. Kurva permintaan akan bergeser dari D ke D2 karena adanya kenaikan permintaan akibat
perubahan faktor permintaan di luar harga, dan kurva permintaan akan bergeser dari D ke D1 jika terjadi penurunan permintaan perubahan di luar harga. Pada kurva pergeseran jumlah barang yang diminta dari gambar tersebut terlihat bahwa kurva tidak mengalami perubahan. Yang berubah adalah titik-titik sepanjang kurva dan H. Perubahan ini terjadi karena adanya perubahan harga dari P naik ke P2 atau dari P turun ke P1. Materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi permintaan. Fungsi permintaan berbentuk ID sama dengan min AP plus B atau PD sama dengan min 1 per AH plus B per A. Rumusnya yaitu P min P1 bagi P2 min P1 sama dengan H min H1 dibagi H2 min H1. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penawaran. Pengertian penawaran. Penawaran adalah jumlah dari suatu barang tertentu yang mau dijual pada berbagai kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yang pertama yaitu harga barang. Harga barang menjadi faktor utama besar kecilnya penawaran. Semakin tinggi harga barang, maka semakin tinggi pula penawaran yang dilakukan oleh konsumen. Yang kedua yaitu jumlah penjual. Semakin banyak jumlah produsen atau penjual, semakin banyak pula jumlah barang yang akan ditawarkan. Yang ketiga yaitu faktor alam. Jika terjadi bencana alam pada suatu daerah penghasil suatu produk, maka bisa dipastikan bahwa jumlah produksi barang tersebut akan menurun dan mempengaruhi tingkat penawarannya. Yang keempat, harga barang pengganti. Apabila suatu harga barang meningkat, maka penawaran terhadap barang pengganti akan mengalami peningkatan karena penjual akan menawarkan barang pengganti sebagai alternatif barang utama yang mengalami kenaikan. Yang kelima yaitu biaya produksi. Apabila biaya produksi meningkat, maka harga barang-barang yang diproduksi akan tinggi. Akibatnya, produsen akan menawarkan barang produksinya dalam jumlah yang sedikit. Yang keenam, perkiraan di masa mendatang. Jika perusahaan memperkirakan harga barang dan jasa naik, sedangkan penghasilan masyarakat tetap, maka perusahaan akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang akan ditawarkan. Yang selanjutnya yaitu hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi, jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang tersedia ditawarkan juga akan naik. Selanjutnya yaitu kurva penawaran. Kita lihat tabel jumlah penawaran beras. Ketika harga 5.000, jumlah yang ditawarkan 100. Ketika harga 5.500, jumlah yang ditawarkan 150. Di sini kita bisa lihat semakin tinggi harga, maka jumlah yang ditawarkan juga akan semakin naik. Dari tabel tersebut kita bisa gambarkan kurva penawaran, yaitu dalam penawaran harga berbanding lurus dengan jumlah yang ditawarkan sehingga kurva ini belereng positif. Yakni dari kiri bawah ke kanan atas yang menunjukkan bahwa semakin tinggi harga, semakin naik jumlah barang yang akan ditawarkan. Pergeseran kurva penawaran bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Jika faktor harga barang saja yang berubah, maka hanya terjadi perubahan jumlah barang yang diminta atau pergeseran titik-titik di sepanjang kurva penawaran. Pada saat terjadinya pergeseran penawaran, yang berubah adalah kurvanya. Dari kurva S bisa jadi berubah ke kurva S1 jika mengalami penurunan dan berubah ke S2 jika mengalami pertambahan. Akibatnya perubahan kurva tersebut mengakibatkan H mengalami perubahan dari H1 ke H2. Fungsi penawaran berbentuk HA sama dengan AP min B atau PD sama dengan 1 per A kali H plus B per A. Rumus penawaran P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan H min H1 dibagi H2 min H1. Itu tadi materi pembelajaran kita hari ini ya. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga diri, tetap patuhi protokol COVID dan stay at home ya. Dah.